Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Wis Astia Putra dari mahasiswa Ilmu Sejarah, program studi Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Jember, Mas. Ya. Ya, Mas, tujuan saya ke sini untuk saya tertarik dengan video Mas yang ada di YouTube itu, Mas, yang tentang legenda Dewi Pelontang Sari. Ya, tentang literasi sejarah Desa Pontang ya. Ya, mungkin Mas bisa jelaskan Pak secara detail gitu sedikit aja tentang sejarah Desa Pontang. Iya, oke. Terima kasih sebelumnya Mas Koy sudah datang di tempat saya, dan perkenalkan nama saya Afif Widiawan. Cuman orang di sini biasa memanggil saya Mas Blangkon karena berdasarkan dari YouTube tadi nama panggilan itu. Terus kemudian memang saya sempat buat video tentang sejarah Desa Pontang, dan kebetulan juga saya merupakan salah satu anggota dari Forkom atau Forum Komunitas Bathara Sabta Prabu yang memang bergerak dalam literasi sejarah, penulisan sejarah, dan juga cagar budaya. Nah, kalau kita bicara tentang Desa Pontang, literasi Desa Pontang itu memang tidak pernah lepas dari dari Desa Andongsari. Jadi Desa Pontang ini kan baru dilepasnya Mas, tahun 1917 oleh Mbah Seban itu tadi. Nah, kemudian kalau sejarah sebenarnya Desa Pontang ini itu ada mitologi dan juga ada bukti-bukti fakta sejarah di era klasik. Jadi peradaban era klasik. Kalau mitologi yang pertama atau mitos yang pertama di Pontang itu adalah tentang Dewi Pelontang Sari, di mana dulu dikisahkan ada seorang guru ilmu kesaktian ya mungkin di sini yang memiliki seorang putri yang bernama Dewi Pelontang Sari. Nah, kemudian saya juga sudah catat, nanti jenengan saya kasih beberapa data saya ya. Terus kemudian ada 3 murid kesayangan yang namanya adalah Blater, Kunto, dan Aji. Nah, singkat cerita di mana Aji, Kunto, Blater ini memperebutkan Dewi Pelontang Sari setelah gurunya meninggal. Jadi mereka akhirnya berantem karena sama-sama suka dengan Dewi Pelontang Sari. Mereka sama-sama berantem karena melihat kejadian itu Dewi Pelontang Sari akhirnya sedih, dia meninggalkan peguruan itu tadi ya. Peguruan itu tadi entah kemana, bagai hilang di telan bumi istilahnya gitu ya. Akhirnya setelah bertarung Aji, Kunto, dan Blater ini, Aji sama Kunto ini akhirnya kalah, yang dimenangkan Blater. Nah, Blater ini berusaha terus untuk mencari si Dewi Pelontang Sari itu, dan akhirnya ketemu, cuman ditemukan Dewi Pelontang Sari dalam keadaan sakit keras, dan akhirnya meninggal dunia, dimakamkan di tempat di mana dia meninggal gitu ya. Dan akhirnya tempat yang dia meninggal itu toponominya bergeser menjadi Desa Pontang seperti itu. Itu kalau dari mitos. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua itu ada gini juga Mas. Saya pernah menelusuran itu di daerah Andongsari, itu ada beberapa orang yang bilang mitosnya itu adalah dulu ada seorang pangeran yang berasal dari Puger. Puger itu nama sekarang. Kalau dulunya mungkin kurang tahu saya namanya apa ya. Ada yang bilang pergeseran toponomi nama dari Pagor atau gimana dalam sejarah sejarah klasik Jember yang dituliskan oleh Bapak Zainullah Ahmad dalam bukunya Babat Bumi Sadeng itu. Pangeran Puger melamar Dewi Pontang, kemudian dikasih seserahan berupa kerbau. Nah, kerbaunya itu pada saat mau disembelih kabur, larinya ke arah Pontang dari Andongsari. Kemudian karena kabur, marahlah si pangeran dari Puger itu, kemudian kerbau itu dikutuk jadi batu. Akhirnya di sini terkenal dengan mitosnya Watu Kebu. Itu makanya dulunya sebelum desa ini bernama Pontang itu namanya Watu Kebu, karena dulu Desa Pontang sama Desa Andongsari itu jadi satu, cuman dikasih nama Desa Watu Kebu. Kemudian Desa Watu Kebu itu dipecah oleh Mbah Seban tahun 1917. Kemudian Mbah Seban menjadi lurah pertama yang ada di Desa Pontang gitu, tahun 1917. Itu yang catatannya saya dapat dari RPJM Desa Pontang. Nah, kalau nama Pontang sendiri itu sudah saya dapatkan beberapa literasi. Jadi ini menurut hasil penelusuran dan penelitian saya. Yang pertama adalah literasi dari Belanda, itu dalam catatan Belanda yang dibuat di tahun 1891 oleh dalam catatannya Kunsten en Wetenschappen ya. Itu dalam Batavia Genootschap. Itu yang saya dapatkan dari arsip Yayasan Museum Balumbung Situbondo oleh Mas Irwan Rahdai selaku penulis dari Jejak Majapahit di Situbondo itu. Di situ tertuliskan ini
tulisannya pakai bahasa Belanda ya, cuman saya sudah coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia lewat Google Translate. Itu ditemukan sebuah batu yang bertuliskan dari Ratu Pontang dengan angka tahun 1260 Saka. Kalau dimaseikan berarti kan tambah 78 sekitar 1338 Masehi. Nah, artinya bahwa dulunya di sini mungkin kalau memang dalam penyebutan Belanda ini Ratu Pontang, berarti kemungkinan di sini dulunya ada sebuah kerajaan mungkin ya, atau semacam kademangan atau semacam wuyu ya. Jadi model kayak kabupaten mungkin sekarang ya. Mungkin. Kalau kerajaan kan kalau 1338 Masehi berarti eranya Tribuana Tunggadewi. Ya, Tribuana kan 1329 sampai 1350 Masehi. Dan di sini juga masih masuk dalam era Sadeng, Kerajaan Sadeng 1331 Masehi. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar Pontang ini sudah lama ada. Nama Pontang ini sudah lama ada. Entah kenapa kok tiba-tiba berubah jadi nama Watu Kebu. Mungkin pada saat zaman Belanda dilihat adanya Watu Kebu itu akhirnya dijadikan nama Watu Kebu desanya. Tapi dalam catatan Belanda sendiri sudah jelas di situ ada Ratu Pontang gitu, yang ada di Gunung Pontang. Ataukah mungkin Ratu Pontang penyebutannya itu karena nama gunungnya Gunung Pontang dulunya juga. Kita juga belum tahu. Mungkin Desa Pontang juga diambil dari nama pergeseran dari Dewi Pelontang Sari atau mungkin adanya Gunung Pontang itu tadi. Nah, terus kemudian yang kedua, di dalam penelusuran saya juga kalau dilihat dari sejarah Desa Pontang ini, kenapa saya bisa berani bilang ini adalah era desa yang tua juga ya, di era klasik. Satu, ada beberapa, kalau orang sekarang bilangnya makam ya, tapi kalau menurut saya itu mungkin petilasan. Kayak makamnya Eyang Joyo Lelono, kemudian Mbah Sanggem, itu ditemukan beberapa bata bang atau batu besar atau batu bata kuno yang terdapat goresan-goresan di era Mojopahit dengan ukuran kisaran 20 kali 30 cm. Itu untuk batanya. Jadi jelas itu adalah Batabang adalah era klasik. Jadi Pontang itu juga merupakan desa yang tua juga ya, seperti itu. Terus kemudian di dalam yang ketiga, itu yang saya dapat dari teman saya dari Majapahit Studi Club itu oleh Mas Ega. Itu saya dikirimi beberapa disertasi dari Muhammad Habib Mustopo ya, Profesor Mustopo ya, dari Universitas Indonesia di tahun 2000. Beliau menerangkan bahwa nisan yang berenkripsi di Gunung Pontang, karena di Gunung Pontang itu kan ada makam. Saya sudah pernah penelusuran sana, ada makam di atas. Nah, kemungkinan dalam disertasinya M. Habib Mustopo ini menerangkan bahwa ada enkripsi batu di Gunung Pontang, di makam Ratu Pontang yang diidentifikasi sebagai makam Ratu Pontang yang ada di Gunung Pontang itu bertuliskan huruf Jawa dengan angka tahun 1260 Saka. Itu dalam disertasinya Profesor M. Habib Mustopo dari UI. Nah, terus saya berpikir, oh berarti kalau memang ada Ratu Pontang, otomatis harusnya ada kerajaan. Nah, beredar juga mitos di masyarakat setempat, itu dulunya memang ada kerajaan di sini, pusat kerajaannya itu ada di Pasar Pontang, katanya dekat-dekat Pasar Pontang gitu. Saya coba akhirnya telusuri ke daerah sana, berarti kalau Pasar Pontang itu tidak lepas hubungannya dengan Andongsari. Akhirnya saya telusuri di Andongsari. Yang pertama saya dapat sebuah pancangnya Watu Kebu itu. Kalau orang-orang bilang kan Watu Kebunya ada di Pontang, badannya ada di Pontang, kemudian pancangnya ada di Watu Kebu, terus kepalanya ada di Banyuwangi. Itu mitosnya kan seperti itu. Akhirnya saya coba telusuri di pancang di Watu Kebu itu yang berada di rumahnya Bapak Paing. Akhirnya saya pernah ketemu dengan seorang tua di sana, seorang sepuh di sana namanya Mbah Wariman. Itu yang menjelaskan ketika dia menggali untuk pembuatan batu bata, itu ternyata dia menemukan struktur batu bata yang cukup lebar. Bahkan dia mengiranya itu mungkin gapura. Akhirnya saya ditunjukkan sebuah struktur bukan struktur ya, pecahan batu bata kuno yang gede sama beberapa gerabah kuno. Gitu. Dulunya juga ada penggalian, ditemukan guci yang isinya emas-emasan. Akhirnya dibawa kabur sama orang ke Banyuwangi. Nah, selain itu di Watu Kebu sendiri itu ditemukan juga, saya menemukan bekas candi yang ada di sana ya, karena itu berbentuknya ulur gini, gundukan. Nah, saya akhirnya wawancara dengan salah satu warga di sana, mungkin bisa lihat di video saya tentang bekas candi yang ada di Ambulu dan tentang mitos Watu Kebu itu ada di video saya di Mas Blangkon Jember. Nah, itu saya menemukan sebuah sebuah pecahan candi itu yang mirip ujung ya, mungkin ujung candi ya bisa dibilang ya, ujung candi ataukah itu mungkin rumah atau dulunya seperti apa, itu mirip dengan ketika saya kirim ke teman saya dari Aksi Nusantara itu mirip dengan eranya
dengan candi yang ada di Gunung Gangsir. Ujungnya ada reliefnya itu mirip dengan ujungnya ada di Gunung Gangsir. Di atasnya gitu, Mas. Di atasnya nanti Saman bisa foto, itu ada di belakang kok, saya bawa pulang kebetulan pecahannya itu. Nah, jadi dari hasil itu juga ditemukan dulu di Desa Andong Sari itu arca, Mas, tingginya sekitar 1,5 meter. Ada di video saya tentang penelusuran ke bekas candi yang ada di Watu Kebu. Itu tingginya 1,5 meter itu 2, katanya arca perempuan, kayak arcanya seorang ratu. Nah, otomatis saya berani ngambil kesimpulan, oh berarti memang benar dulunya di sini ada kerajaan. Nah, karena Pontang sama Andong Sari ininya dulu satu desa, kemungkinan dikarenakan paling banyak struktur bata itu saya temukan di Andong Sari, bahkan sampai di halaman rumahnya orang tuh struktur bata kuno itu banyak banget. Berarti kemungkinan pusat kerajaannya atau pusat peradabannya ada di sana. Di Andong Sari. Selain itu, karena di Pontang sendiri saya tidak menemukan banyak struktur bata, itu tidak ada malahan. Justru saya temukan geser ke Jatimulyo, sebelahnya Gunung Pontang itu ada. Kemarin baru saya temukan struktur batu bata kemarin sore. Ya Mas, bisa minta tolong diambilkan. Ini contohnya seperti ini. Nah, struktur batu bata yang di atas yang ada guritannya, ya itu. Nah. Ya, ini yang ini yang saya temukan di daerah Jatimulyo. Di mana ya berarti? Sebelah timur ya, timurnya Gunung Pontang. Nah, seperti ini, guritannya di balik gunung itu seperti ini yang saya temukan. Karena itu kan sudah masuk wilayah Jatimulyo ya. Gitu. Sebenarnya masih mungkin bisa satu wilayah juga dulu, karena kan sangat dekat sekali dengan Pontang itu. Seperti ini, teman-teman. Ini guratannya kan juga guratan era klasik. Batu batanya pun gede-gede banget, ukurannya sama 20 kali 30 cm. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sejarah Desa Pontang itu kemungkinan ada di era klasik, yang hidup di zaman Majapahit dan di bawah naungan kerajaan Sadeng, bisa jadi seperti itu ya. Ini hanya kesimpulan saya pribadi. Terus kemudian ya nama Pontang mungkin bisa diambil satu dari nama gunung, kemudian yang kedua pergeseran toponomi dari nama Dewi Blontang Sari. Pada intinya Desa Pontang adalah desa yang cukup tua karena berada di angka tahun 1260 Saka sesuai dengan temuan literasi Belanda dan disertasinya M. Habib Mustoko dari Universitas Indonesia. Ya seperti itu sih Mas sejarah kisah Desa Pontang. Ya. Terima kasih Mas atas informasi sama-sama yang udah dijelasin Mas. Ya. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila ada keterangan saya yang salah, karena ini hanya sebagai kesimpulan dari hasil penelusuran saya pribadi ya teman. Ya, udah gitu. Ya, oke, terima kasih. Selamat siang.